Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry, dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, kami masih akan membawakan kisah Sudiro, kisah dari Mas Untung Prasetyo, dan ini merupakan final ya, kisah dalam perjalanan menuju Lembah Sugoro-Geni, sudah part 4. Makin menarik aja nih. Setelah salah satu anggotanya ada yang harus meninggal dunia, bagaimana kelanjutannya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin baru bergabung bisa diklik dulu tombol subscribe ya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Lilo Entry kami upload setiap hari teman-teman ya. Setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi. Pasti udah nggak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke hutan Kramaseta. Perjalanan berat menuju Wanadri Karma. Kisah Sudiro. Hutan Kramaseta dengan pemandangan pepohonan besar serta kabut tipis yang menyelimutinya masih menyimpan banyak misteri. Makhluk-makhluk asli penghuni tempat itu belum juga muncul walau rombongan Sudiro sudah semakin jauh masuk ke dalamnya. Ki Condrowongso yang sudah sangat mengenal hutan gaib Kramaseta itu mulai merasa curiga dengan apa yang telah mereka alami. Dia tahu jika kelima makhluk gaib yang telah mereka kalahkan itu bukanlah sosok penghuni hutan, tapi aneh, mereka dapat dengan mudah berada di sana dan menghadang langkah rombongan Sudiro. Di sisi lain, keadaan Eyang Jagat Kiri terlihat semakin parah. Luka dalam yang dideritanya akibat benturan keras dengan energi milik Bajul Kala membuatnya kesulitan berjalan. Walau Sudiro dan Ki Condrowongso telah berusaha mengobatinya, namun tampaknya luka dalam yang diderita lelaki tua itu sangat parah. Sepertinya luka dalammu itu cukup parah, Ki, ujar Ki Condrowongso sambil terus mengalirkan energi murninya. Apakah sebaiknya yang kiri kembali ke lembah Balulang saja? Tanya Sudiro yang mulai merasa khawatir dengan keadaan Eyang Jagat Kiri. Ya, sepertinya memang begitu, Diro. Tapi siapa yang akan mengantarnya? Sedangkan jalan untuk kembali haruslah melewati kerajaan gaib Narmada Guha dan juga kerajaan para siluman kera. Balas Ki Condro sambil memikirkan cara agar mereka dapat kembali melanjutkan perjalanan. Ki Condrowongso menghela nafas panjang. Tangan kirinya masih menempel di dada Eyang Jagat Kiri, mengalirkan energi murni dengan sangat hati-hati. Energi itu mengalir pelan seperti aliran sungai di antara bebatuan, tapi dia tahu jika apa yang dilakukannya tidaklah cukup. Luka Eyang Jagat Kiri bukan luka biasa, itu adalah luka dari benturan kekuatan besar yang tidak hanya melukai tubuh fisiknya tapi juga mengoyak inti sukmanya. Sudiro menunduk, menatap wajah Eyang Jagat Kiri yang mulai pucat, namun tetap memaksakan untuk tersenyum. Lelaki tua itu tetap ingin ikut. Meski tubuhnya mulai menolak, tapi satu hal yang Sudiro tahu pasti, Eyang Jagat Kiri tidak akan pernah meminta mundur kecuali diperintah oleh orang yang dia percaya. Kalau begitu, biar aku yang mengantarnya, Ki, ujar Wanarupa yang diketahui memiliki ilmu kesaktian tinggi dan mampu merubah wujud seperti wujud yang dikehendakinya. Apa kau yakin, Wanarupa? Tanya Ki Condrowongso dengan tegas. Itu sangat berbahaya. Kau akan menghadapi Sarpaloka dan bala tentaranya, serta Jaka Sugriwa dan para siluman kera bawahannya. Imbu Ki Condrowongso menegaskan. Wanarupa melangkah maju tanpa ragu. Dari tubuhnya perlahan memancar cahaya kehijauan yang menyatu dengan kabut hutan Kramaseta. Dia berjongkok di samping Eyang Jagat Kiri, dan tanpa berkata apapun, dia langsung merubah wujudnya menjadi sosok naga putih besar yang memiliki sisi keemasan dan dua sayap yang sangat indah. Aku tidak akan melawan mereka, Ki Condro, tapi aku akan membuat mereka berpikir ulang ketika mereka akan menyerangku dengan wujud ini, ujar Wanarupa dengan suara bergema dan tampak sangat berwibawa.
Yang Nagawana, bisik Sudiro dengan wajahnya menggambarkan kekaguman dengan perubahan wujud wana rupa. Sang naga betapa. Akhirnya aku dapat melihat kembali wujud dari sosok penjaga Nusantara ini. Gumam Ki Condrowongso yang merasa sangat terpukau dengan munculnya sosok naga putih yang merupakan jelmaan dari Wanarupa. Walaupun tahu jika sosok yang terlihat megah itu bukanlah sosok Eyang Nagawana yang sebenarnya, namun tetap saja Ki Condrowongso berdecak kagum sambil terus memandangi sosok tersebut. Cahaya putih keperakan dari sisik naga itu memantul di raut wajah mereka semua, bahkan Gatra Pawira yang biasanya dingin kini menundukkan kepala seraya memberi penghormatan tanpa perlu berkata-kata. Sosok naga itu bukan sekedar jelmaan kekuatan, tapi dia adalah simbol harapan lama yang nyaris punah, penjaga batas antara yang kasat dan yang gaib, antara manusia dan arwah leluhur, antara dunia yang tampak dan dunia yang hanya bisa dirasakan oleh jiwa yang bersih. Aku membutuhkan salah satu dari kalian untuk memegangi tubuh Ki Jagadgiri, pinta Wanarupa dengan tegas. Kalau begitu, biar Warijan saja yang menemani Ki Jagadgiri. Aku juga khawatir akan keselamatannya, balas Ki Condrowongso sambil mendekat ke arah Warijan. Aku sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh Ki Condro. Jan, sebaiknya kau kembali ke Lembah Balulang dan melanjutkan laku lampahmu, sambung Sudiro sambil menepuk pundak muridnya itu. Benar sekali, Jan. Kau harus tetap membantu orang-orang di luar sana yang sedang membutuhkan sosok orang-orang sepertimu. Dan setelah kau sampai di Lembah Balulang, pergilah ke desa di mana sosok ular hitam itu berada. Sepertinya dia sudah bisa menemani perjalananmu, ujar Ki Condrowongso dengan wajahnya yang terlihat lebih serius saat ini. Mendengar apa yang telah dikatakan oleh sang guru dan juga Ki Condrowongso, Warijan pun tidak dapat membantahnya. Pikirannya kembali melayang ke desa tempat tinggal Sulastri dan sebuah pohon besar tempat di mana sosok Lembu Wisa berada. Warijan menatap wajah gurunya lalu menunduk dalam. Suara kabut dan gemerisik daun-daun hutan Kramaseta terasa semakin pelan, seakan turut menyimak keputusan yang sedang dia buat. Dalam hatinya tumbuh rasa enggan karena dia ingin tetap bersama rombongan dan menyelamatkan Widanu sebagaimana dia telah bersumpah dalam dirinya sendiri. Namun dia tahu perintah seorang guru dan wejangan seorang pini sepuh seperti Ki Condrowongso bukanlah kata-kata yang datang tanpa pertimbangan. Dengan satu tarikan nafas dalam, Warijan pun mengangguk. Dia berlutut, lalu menyentuh tangan Eyang Jagadgiri dengan lembut, kemudian beralih menatap wajah naga putih Wanarupa yang kini begitu agung dan megah. Warijan tahu dalam wujud itu Wanarupa bukan hanya makhluk gaib pelindung, tapi juga penjelmaan dari kehendak alam itu sendiri. Tubuh Eyang Jagadgiri kemudian diangkat dengan hati-hati, lalu dibaringkan di punggung Wanarupa yang kini telah membentuk pelana alami dari sulur dan sisi kemasnya. Warijan naik terakhir dan memegangi tubuh Eyang Jagadgiri dengan tenang. Sementara dari kejauhan angin mulai menggulung, memberi tanda bahwa waktu keberangkatan telah tiba. Wanarupa membentangkan kedua sayapnya. Sekilas langit Kramaseta tampak merekat terang oleh pantulan cahaya dari sisik-sisik emasnya. Kemudian dalam satu kepakan penuh keanggunan, tubuh naga itu melesat menembus kabut tebal dan hilang di antara rimbunan pohon yang membentuk lorong menuju jalan-jalan gaib yang tidak tampak oleh mata manusia biasa. Sementara itu, Ki Condrowongso berdiri kaku, matanya tidak berkedip, menatap wujud agung yang kini tengah membelah cakrawala hutan Kramaseta. Getaran halus di ujung jemarinya bukan karena takut, tapi karena hormat yang begitu dalam. Tidak kusangka, dalam zaman yang bergeser secepat ini, wujud sang naga petapa masih bisa menampakkan dirinya meski hanya lewat perwujudan dari jiwa muda seperti Wanarupa, ujar Ki Condrowongso dengan lirik.
Sedangkan Sudiro hanya bisa menatap langit dengan mata berkaca-kaca. Dalam bayangan benaknya, dia teringat pada kisah-kisah lama yang sering diceritakan Eyang Jagatmadya saat malam di Lembah Balulang masih sunyi dan penuh bintang. Kisah tentang naga putih yang akan muncul kembali di saat dunia mulai goyah oleh kerakusan dan ketamakan. Dia tidak menyangka hari itu adalah hari di mana kisah itu bukan lagi sekedar dongeng. Rombongan yang tersisa hanya bisa menatap ke arah kepergian mereka dalam diam. Udara terasa lebih berat, namun juga lebih ringan. Secara bersamaan, berat oleh kehilangan dan kecemasan, ringan oleh harapan bahwa setidaknya mereka kini memiliki satu misi lain yang juga tengah dijalankan dari arah yang berbeda. Ki Condro Wongso menarik nafas dalam, lalu ia memandang ke arah Sudiro, Gatra Prawira, dan Wanageni. Semoga mereka dapat sampai dengan selamat ke Lembah Balulang, ujar Ki Condro Wongso yang disambut anggukan kepala oleh ketiganya. Perjalanan kita masih panjang, jangan sampai kita lengah, imbunya dengan penuh ketegasan. Hal itu perlu terus disampaikan oleh Ki Condro Wongso sebab semakin dalam mereka melangkah ke dalam Kramaseta, bukan hanya misteri yang mereka temui, tapi juga para penghuninya yang bertugas menjaga makhluk-makhluk lain melewati hutan untuk menuju Wanadri Karma. Kabut di sekeliling mereka mulai menebal. Tiap langkah kaki yang mereka ayunkan ke depan seakan terasa lebih berat dari sebelumnya. Ki Condro Wongso masih melangkah di barisan depan. Tongkat kayunya menghentak tanah dengan ritme teratur. Setiap hentakan seolah mengirim energi kepada makhluk-makhluk gaib yang ada di sekitaran hutan itu. Gatra Prawira dan Wanageni berjalan tepat di belakangnya. Keduanya dengan aura yang kini jauh lebih tajam, seolah pertempuran sebelumnya telah membangkitkan sisi terdalam dari kekuatan mereka. Wanageni bahkan mulai memancarkan semburat api biru redup dari telapak tangannya, sebuah pertanda bahwa dirinya tidak akan memberi ampun pada ancaman berikutnya. Sedangkan Gatra Prawira dengan keempat pedangnya yang tersilang di punggung sesekali melirik ke sekeliling dengan mata yang tidak hanya melihat namun juga membaca getaran. Sudiro yang kini memikul beban tanggung jawab lebih besar setelah gugurnya Ki Jagatmadya berjalan sedikit lebih lambat di belakang. Tapi langkahnya tetap mantap. Dia tahu kepercayaan Ki Condro Wongso dan Eyang Jagat Kiri kini tertumpu padanya dan itu tidak bisa dia abaikan. Di antara pohon-pohon raksasa, samar-samar terlihat bayangan-bayangan bergerak. Mereka bukan siluman, bukan pula makhluk buas. Mereka adalah pawongan alas Kramaseta, penjaga alam, makhluk halus kuno yang telah ada jauh sebelum manusia mengenal hutan. Mereka tidak menyerang, tetapi mengamati, menguji setiap jiwa yang lewat. Apakah pantas melangkah lebih dalam, melewati hutan gaib Kramaseta untuk menuju ke Wanadri Karma, tempat segala rahasia tersembunyi, tempat batas antara karma, kutukan, dan kelahiran kembali di Jagarat. Di tengah keheningan alam itu, Ki Condro Wongso tiba-tiba menghentikan langkahnya. Dia meletakkan telapak tangannya di sebuah batang pohon besar yang ditumbuhi lumut tua, lalu bibirnya bergerak melafalkan sebuah mantra. Bersama dengan itu, angin berhenti dan kabut terdiam, seolah-olah hutan itu sedang menahan nafas. Dan tidak lama kemudian, dari dalam batang pohon muncul semburat cahaya kehijauan yang memunculkan sebuah tembok batu dengan pintu kayu yang sangat besar. Kenapa kau membawa manusia masuk hutan ini, Ki? Tanya sosok makhluk gaib berwujud seorang lelaki muda dengan kumis panjang serta tubuh tegap. Namun ukuran tubuhnya terlihat 2 kali lebih besar dari ukuran tubuh Gatra Prawira. Makhluk gaib itu berdiri tegap di depan pintu besar yang terbuka dengan suara berat setelah Ki Condro Wongso selesai membacakan mantra. Bukannya membawa Rejo, tapi tepatnya aku mengantar dia menuju ke Wanadri Karma. Balas Ki Condro Wongso dengan tawanya yang khas yang membuat suasana tegang perlahan pergi. Dasar makhluk gila,
Untuk apa kau kembali ke tempat itu? Apakah kau tidak jerah dengan bahaya yang dulu pernah kau hadapi itu, Ki Condro? Tanya sosok makhluk itu penasaran. Bolorjo, kau tahu seperti apa diriku ini, ha? Aku bukanlah makhluk sepertimu yang hanya berdiam di satu tempat untuk menikmati apa yang kau miliki. Tapi aku adalah petualang sejati yang sudah mendatangi tempat-tempat berbahaya seperti hutan ini dan juga Wanadrikarma. Balas Condrowongso menjelaskan. Dasar makhluk aneh. Kalau begitu masuklah dulu kakek gila. Sebaiknya kau menjelaskan semuanya di dalam istanaku. Para sosok yang disapa dengan panggilan Bolorejo oleh Ki Condro tadi. Ki Condro Wongso hanya tersenyum lebar. Sorot matanya tajam namun penuh rasa hormat. Dia memberi isyarat pada rombongan agar ikut melangkah. Pintu besar yang dijaga oleh Bolorejo perlahan terbuka disertai bunyi yang dalam dan berat seperti suara bumi yang sedang berguncang. Mereka melangkah masuk satu persatu. Di dalamnya, dunia lain seolah terbentang. Sebuah lembah tersembunyi dikelilingi tebing-tebing akar dan pepohonan raksasa yang menjulang menyatu dengan langit. Bangunan-bangunan alami tersusun dari batu dan kayu tua membentuk kompleks yang dikenal sebagai Astana Alas Bolorjo. Tempat itu bukan sekedar istana, tapi tempat makhluk penjaga hutan Kramaseta melakukan pertapaannya. Langkah-langkah mereka menyusuri jembatan akar yang menggantung di atas danau kecil yang airnya berpendar dengan lembut. Setiap sentuhan angin membawa bisikan seperti suara leluhur yang membisikkan ingatan lama. Ki Condrowongso memimpin, sementara Bolorejo menyusul di belakang mereka, matanya awas seolah sedang menilai kekuatan jiwa dari makhluk yang melewati wilayah kekuasaannya itu. Kau tampak begitu menikmati hari-harimu di tempat yang sangat indah ini, Rejo. Tapi kenapa aku tidak melihat makhluk lain yang menemanimu? Tanya Ki Condrowongso sambil tersenyum. Aku bukan makhluk sepertimu yang senang mengubar nafsu, Condro. Aku di sini melakukan tapa berata, bukan hanya sekedar bersenang-senang. Balas sosok Bolorejo dengan wajah yang terlihat tegas. Dasar makhluk bodoh. Kau itu memiliki kesaktian tinggi dan memiliki kekuasaan di istanamu sendiri. Tapi kau tidak memiliki sosok ratu yang mendampingi. Kau adalah makhluk yang selalu rugi, Bolorejo. Balas Ki Condro sambil terus tertawa. Aku sudah lelah dengan pertempuran serta perebutan kekuasaan, Condro. Sudah lebih dari 100 tahun ini aku tidak pernah meninggalkan tempat ini, ujar Bolorejo sambil mempersilahkan Sudiro dan yang lainnya duduk di sebuah tempat yang terlihat sangat indah di alam astana itu. Dan sekarang jelaskan, apa tujuanmu ke Wanadrikarma dan mengapa kau mengajak seorang anak manusia, Condrowongso? Tanya Bolorejo dengan suara bergema di tempat itu. Aku hanya mengantar, Jo. Aku mengantar dia untuk sampai ke gerbang lembah Segoro Geni. Balas Ki Condrowongso menjelaskan maksud dan tujuannya. Dasar makhluk tua gila. Apa kau lupa jika di tempat itu kau hampir mati, Condrowongso? Ucap Bolorejo yang mulai menunjukkan senyum di wajahnya yang terlihat sangar. Dulu aku gagal karena keserakahanku, Rejo. Tapi sekarang niatku sudah berbeda. Aku tidak ingin mengambil mustika Darpana Sekti itu, tapi aku ingin menggunakannya untuk membuka batas antara alam gaib dan lembah Segoro Geni. Balas Ki Condrowongso lagi menjelaskan. Tanpa berkata-kata lagi, sosok Bolorejo tiba-tiba mengeluarkan energi yang sangat besar dari tubuhnya. Cahaya kehijauan mulai berpendar, menunjukkan kekuatan sejati dari sosok yang menjadi penghuni asli hutan gaib Kramaseta itu. Ki Condrowongso pun membalasnya. Tubuhnya mulai membendarkan cahaya kuning yang sangat tajam dan ukuran tubuhnya mulai membesar dengan perlahan. Walau dia masih dalam wujud aslinya, kedua energi dari makhluk gaib yang memiliki kesaktian tinggi itu mulai bertemu, dan di luar perkiraan dari Sudiro, Gatra Pawira dan Wanageni, energi milik Bolorejo dan energi milik Ki Condrowongso mulai menyatu dan menghasilkan sebuah warna yang sangat indah. Kekuatanmu sungguh besar sekali, Condro.
Dari mana kau mendapatkan kesaksianmu itu? Tanya Bolorejo dengan perlahan menarik kembali energi murni miliknya yang berusaha menantang energi murni milik Ki Condrowongso. Dari hutan Balataro Rejo di sana, aku telah menjadi seorang raja. Balas Ki Condrowongso yang tentunya membuat Sudiro Gadrapawira dan Wanageni terkejut mendengarnya. Sudiro yang tidak menyangka jika Ki Condrowongso adalah seorang penguasa gaib di sebuah kerajaan dibuat takjub dengan wujud Ki Condrowongso serta kesederhanaannya dan juga kerendahan hatinya. Dia juga tidak menyangka jika makhluk gaib yang memiliki kekuatan besar dan kesaktian tinggi itu mau menemani Warijan dalam laku lampanya dan kini menemaninya serta bersedia mengantarnya ke sebuah tempat yang bernama Wanadri Karma hingga sampai di gerbang lembah Segoro Geni. Cahaya yang tadi membumbung ke udara lambat laun meredup, menyisakan getaran halus di udara. Sorot mata Bolorejo berubah dari penuh curiga menjadi penuh hormat. Dia menyilangkan kedua lengannya di dada, menundukkan kepala sedikit pada Ki Condrowongso. Sepertinya kau bukan lagi Condrowongso yang dulu. Wibawa dan kekuatanmu telah melampaui batas kekuatanku, ucap Bolorejo dengan suara lebih rendah namun penuh makna. Ki Condro hanya tertawa, tawa yang serak namun tenang seperti gemuruh jauh dari dalam bumi. Jangan berlebihan, Rejo. Aku ini hanya makhluk tua yang ingin terus berbuat kebaikan. Dan kehadiranku di hutan Kramaseta tidak lebih hanya sebagai penunjuk jalan menuju Wanadri Karma dan masuk ke dalamnya hingga sampai di gerbang lembah Segoro Geni. Ujar Ki Condrowongso menjelaskan kembali maksud dan tujuannya. Lalu, apa yang akan kau lakukan di tempat yang seperti neraka itu, Condro? Tanya Bolorejo dengan wajahnya yang terus saja menunjukkan ketegasan. Tujuanku adalah ingin membawa kembali anak dari Sudiro yang entah mengapa dia bisa terjebak di lembah Segoro Geni. Balas Ki Condrowongso sambil memandang ke arah Sudiro. Benar Ki, sudah hampir 1 tahun. Tiba-tiba saja anakku yang bernama Widanu telah menghilang. Dan setelah melalui pencarian panjang, aku mendapatkan petunjuk di mana keberadaan anakku sekarang. Sambung Sudiro menjelaskan. Mata Bolorejo tampak membelalak sesaat seperti menyadari sesuatu yang penting. Sepertinya anak itu tidak hilang karena kebetulan semata, tapi ada yang memanggilnya dan ada kekuatan yang selama ini tidur dalam tubuhnya. Dan oleh karena itu, pemuda itu dibawa ke lembah Segoro Geni. Lembah Segoro Geni adalah penjara makhluk-makhluk gaib yang memiliki kesaktian tinggi dan kekuatan besar. Di sana bukan tempat bagi manusia biasa, bahkan bagi banyak makhluk gaib pun tempat itu adalah sebuah neraka. Jika Widanu bisa bertahan di sana selama 1 tahun, maka dia telah menjadi bagian dari lembah itu, entah sebagai penjaga atau sebagai korban. Ujar Bolorejo menjelaskan sesuatu yang sudah diketahuinya sejak lama. Apapun yang terjadi, aku dan Sudiro serta kedua sahabatku ini harus masuk ke lembah Segoro Geni, Rejo. Kau tidak perlu memikirkan hal lain yang malah membuatmu semakin bertanya-tanya. Dan sekarang, aku meminta bantuanmu untuk mengantar kami keluar dari hutan Kramaseta ini. Balas Ki Condrowongso dengan tegas. Bukankah kami tidak mampu untuk keluar dari hutan ini? Tapi kami baru saja menghadapi 5 sosok asing yang sepertinya bukan penghuni asli hutan ini. Imbu Ki Condrowongso menjelaskan. Mendengar penuturan Ki Condrowongso, wajah Bolorejo yang semula keras perlahan berubah. Sorot matanya menajam, bukan karena marah, tetapi karena sebuah kekhawatiran yang tersembunyi di balik ketegasan seorang penjaga hutan gaib. 5 sosok asing, gumam lirih, lalu mengedarkan pandangan ke sekeliling, seolah mencoba mendengar apa yang tidak bisa didengar oleh telinga biasa. Hening yang menggantung di udara, seolah berbicara lebih banyak daripada kata-kata. Kau tidak usah khawatir, Jo. Mereka telah musnah. Walau kami harus kehilangan seorang sahabat yang tewas dalam pertempuran itu, sedangkan 1 orang lagi mendapatkan luka dalam yang cukup parah, hingga kami akhirnya memilih untuk membawanya kembali. Ujar Ki Condrowongso dengan wajah yang kini terlihat tenang.
Bulurejo menatap mereka satu persatu. Sorot matanya menilai kekuatan, bukan dari tubuh atau ilmu, tapi dari jiwa dan tekad. Lalu ia mengangguk pelan, mengulurkan tangannya ke arah langit. Langit di atas astana alas Bolorejo tiba-tiba berubah kabut yang tadinya menggantung berat mulai terpecah membentuk celah cahaya yang menyorot langsung ke tengah-tengah tempat mereka berdiri. Di bawah cahaya itu, perlahan muncul sebuah jalan dari batu-batu hitam berukir, melayang di atas udara seperti jembatan gaib yang menuju ke sebuah arah keluar dari hutan Krawaseta. Baiklah, aku akan membuka jalur tercepat untuk kalian keluar. Tapi ingat, jalur ini hanya terbuka dalam beberapa waktu saja. Jika kalian tidak berhasil melewati ujungnya dengan waktu yang kalian miliki, maka kalian akan terjebak di antara akar-akar di sana, dan kalian akan terkubur di tanah hutan Kramaseta. Wana Geni menatap jalan itu lekat-lekat, lalu berkata lirih, "Akar waktu. Aku pernah mendengarnya. Jika seseorang terjebak di dalamnya, dia bisa terperangkap dalam masa lalu atau bahkan masa depan yang belum terjadi. Ya, dan tidak semua bisa kembali." Imbu Bolorejo dengan wajah yang terlihat tegang. Kau tidak perlu mengkhawatirkan hal itu, Rejo. Kami akan sampai di ujung jalan ini sebelum waktunya habis, balas Ki Condrowongso penuh percaya diri. Bolorejo menunduk, memberi hormat ala para penjaga tertua. Selamat menempuh jalan menuju lembah Sukarugeni. Dan semoga kebenaran bukan hanya tentang kekuasaan, tapi juga tentang penuntun sejati yang membawa langkah kalian keluar dari akar waktu, ujar Bolorejo dengan wajah penuh kebijaksanaan. Dengan itu, mereka pun bersiap melangkah ke atas jalan batu hitam yang mengambang menuju akhir yang belum pasti dan awal dari sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang mereka bayangkan. Di sisi lain, perjalanan Wanarupa dan Warijan yang membawa tubuh lemah Eyang Jagadgiri untuk kembali ke lembah Balulang telah memasuki kerajaan gaib Narmada Guha. Kabut tebal yang telah ditembus sang naga putih yang merupakan perwujudan dari Wanarupa itu terasa mulai mencengkeram mereka. Di punggung sang naga putih, tubuh Eyang Jagadgiri duduk lemah, namun wajahnya tetap tenang, matanya yang setengah terbuka menatap ke kejauhan seolah mengenali bayang-bayang samar yang menyambut mereka dari balik kabut. Sementara itu, Warijan duduk di belakang tubuh Eyang Jagadgiri, memegangi tubuh sosok lelaki tua itu sambil menggenggam erat sebilah keris pusaka yang diberikan Ki Condrowongso sebelum mereka berpisah. Ini bukan kabut biasa, Ki, ucap Warijan setengah berbisik. Aku merasa seperti sedang diawasi. Ibu Warijan lagi sambil mengedarkan pandangannya ke arah sekitar. Benar, Jan. Ini adalah batas pertama dari wilayah Narmada Guha. Kabut ini adalah pelindung, dan sebisa mungkin kita harus pergi tanpa meninggalkan jejak, balas Wanarupa sambil terus terbang melesat dengan kecepatan tinggi. Jangan sampai lengah, Ki. Ingatlah, para siluman ular itu memiliki ilusi yang sangat sulit dibedakan dengan kenyataan, bisik Warijan seraya mengingatkan Wanarupa. Dengan tenang, Wanarupa terus melesat. Dalam hatinya, dia terus meyakinkan diri jika dia harus segera keluar dari kerajaan gaib Narmada Guha dan sebisa mungkin menghindari pertempuran melawan sosok Sarpaloka, sang ratu siluman ular penguasa kerajaan gaib tersebut. Dari balik kabut yang kian menggumpal, siluet bangunan-bangunan megah mulai terlihat samar, menara berlapis lumut, dan akar menggantung menjulang dari daratan berundak yang mengambang di udara. Pahatan naga dan ular raksasa menghiasi setiap pilar batu, membentuk ornamen yang bergetar seirama. Dengan denyut kekuatan gaib yang mengalir di tempat itu, suara gemuruh halus terdengar dari celah-celah tanah seolah seluruh kerajaan sedang bernafas. Wanarupa terbang rendah, menyusuri lorong-lorong kabut yang membentuk terowongan hidup. Air di bawah mereka tampak berkilau seperti cermin, mencerminkan masa lalu dan masa depan dalam satu tatapan. Setiap gerakan menimbulkan riak cahaya kehijauan yang menyebar, menggoda makhluk-makhluk penghuninya untuk keluar dari persembunyian.
Di kejauhan, sosok-sosok ular raksasa mulai menampakkan diri. Tubuh mereka bersisik perak dengan mata merah menyala, bergerak lambat namun teratur, mengitari jalur terbang warna rupa tanpa suara. Tidak satupun menyerang, namun ketegangan tetap terasa di tempat itu. Warna rupa mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menjaga lajunya tetap terarah. Udara di sekitar mereka mulai bergetar, seperti medan sihir yang berusaha menembus perlindungan tubuh naga putihnya. Dia mempercepat gerakan, mendukik tajam melewati lengkungan akar raksasa yang membentuk gerbang menuju bagian terdalam dari kerajaan gaib ini. Di bawah, sungai bercahaya yang warna air berubah dari kehijauan menjadi biru gelap yang menandakan mereka semakin dekat ke titik perbatasan antara Narmada Guha dan alam gaib tempat Jaka Sugriwa sang penguasa siluman kera berada. Namun, kerajaan itu tidak semenakutkan kerajaan gaib Narmada Guha yang dapat menelan mereka dalam ilusi kejamnya. Sedangkan di kerajaan gaib Jaka Sugriwa, mereka lebih mengandalkan kekuatan dan keahlian bertarung untuk menghadapi makhluk-makhluk yang melintasi daerah kekuasaan mereka. Warna rupa mulai menurunkan ketinggian saat mereka melintasi perbatasan antara dua kerajaan gaib yang sangat berbeda sifat. Kabut pekat dari wilayah Narmada Guha perlahan tersibak, tergantikan oleh hawa panas yang menyeruak dari celah-celah tebing terjal yang mengelilingi kerajaan Jaka Sugriwa. Udara di tempat itu lebih padat dan terasa berat oleh kekuatan fisik dan energi spiritual dari para siluman kera yang menjadi penjaga setia wilayah itu. Di bawah mereka, hutan-hutan lebat terbentang, namun berbeda dari Kramaseta. Pohon-pohon di sini tumbuh dengan bentuk-bentuk yang aneh, bentuknya bengkok, berurat besar seperti otot-otot makhluk hidup, dan berwarna kemerahan. Tanahnya tampak berdenyut seperti jantung, dan sesekali gemuruh dari kejauhan terdengar pertanda sedang ada duel kekuatan di pusat kerajaan. Dari kejauhan, bangunan-bangunan batu dengan atap ijuk dan kayu hitam mulai tampak, dibangun menyatu dengan tebing-tebing curam. Tempat itulah pusat kekuasaan Jaka Sugriwa, penguasa kerajaan gaib yang dikenal dengan kesetiaannya pada hukum rimba, yaitu siapa yang kuat dialah yang berhak. Tapi berbeda dari Sarpaloka yang mempermainkan korban dengan ilusi dan racun. Di sini tidak ada tipu daya, hanya keberanian dan kekuatan sejati yang dihormati. Warna rupa melesat dengan hati-hati, menjaga jarak dari menara-menara penjaga yang mengintai dari balik pohon-pohon raksasa. Para siluman kera besar dan kekar dengan bulu keperakan melompat dari satu pohon ke pohon lainnya dengan gesit. Tatapan mereka tajam dan penuh selidik, namun belum ada yang mengambil tindakan. Mereka tahu hanya tamu yang benar-benar membawa tujuan jelas dan keberanian tinggi yang akan mencoba melintasi wilayah ini. Warijan menegakkan tubuhnya, memperhatikan sekeliling dengan waspada. Di hadapannya, sosok Jaka Sugriwa belum tampak, tapi hawa keberadaannya mulai terasa. Sementara itu, di atas bebatuan yang seolah mengambang itu, Sudiro, Ki Condrowongso, Gatra, Pawira, dan Wanageni mulai melesat dengan cepat. Mereka bergerak dengan kekuatan yang mereka miliki untuk dapat segera keluar dari sebuah jalan yang menghubungkan ujung hutan Kramaseta dengan sebuah padang rumput luas sebelum tempat bernama Wanadrikarma berada. Mereka terus melesat karena tidak ingin terjebak dalam akar waktu di tempat itu yang dapat mengubur mereka selamanya. Langkah kaki mereka tidak lagi menyentuh tanah, melainkan pijakan-pijakan batu yang seolah melayang tersusun dari energi alam gaib yang menjaga jalur itu. Udara di sekitar mereka menggulung pelan, seperti pusaran waktu yang mencoba menarik siapa saja ke dalam kekosongan abadi. Tidak ada suara apapun yang terdengar di sana, tapi gema dari tiap langkah mereka membentuk irama yang menandai bahwa mereka sedang melewati batas realitas yang sangat rapuh.
Ki Condrowongso memimpin di depan. Jubah putihnya berkibar tersapu angin yang dingin dan menusuk tulang. Cahaya kuning dari tubuhnya masih samar memancar, menjadi penuntun di tengah gelapnya ruang antara ruang. Di belakangnya, Gatra Pawira dan Wana Geni melesat secepat bayangan, menjaga keseimbangan sambil mewaspadai tiap percikan energi yang mengambang seperti percikan bintang beku. Sementara Sudiro yang sudah bertiwikrama dengan Tirta Bagya mengikuti di barisan paling belakang. Di tempat itu hanya Sudiro lah yang merupakan seorang manusia, namun memiliki kekuatan besar setara dengan kekuatan milik Ki Condrowongso. Di kejauhan mulai terlihat cahaya kehijauan menyebar dari cakrawala, menandai bahwa mereka mendekati padang rumput Waringin Tirta, wilayah terakhir sebelum tiba di batas luar Wanadri Karma. Namun sebelum itu, jalan di hadapan mereka mulai bergoyang, dan dari balik kabut tipis akar-akar hitam mulai menjulur perlahan, seperti jari jemari dari para penunggu tempat itu yang terbangun oleh kehadiran mereka. Ki Condrowongso segera menghentikan langkah, tangannya terangkat, dan dalam sekejap sebuah cahaya membentuk perisai di sekeliling rombongan. Akar-akar itu terhenti lalu perlahan menarik diri kembali, seolah takut dengan kekuatan yang dikenali dari cahaya tersebut. Terus bergerak, jangan berhenti terlalu lama. Kita belum melewati semuanya, ujar Ki Condro dengan nada suara yang terdengar lebih dalam seperti sedang diburu waktu. Dengan satu hentakan terakhir, mereka pun melesat lebih cepat meninggalkan jalur batu mengambang itu yang mulai memudar kembali ke dalam bayangannya dan menembus ke cahaya lembut padang rumput luas yang terbentang sunyi di depan mereka. Udara di sana lebih tenang. Namun, di balik ketenangan itu, tersimpan awal dari ujian baru di tanah bernama Wanadri Karma. Sedangkan Wanarupa, Warijan, dan Eyang Jagadgiri harus melesat menghindari serangan ke arah mereka. Kehadiran ketiganya di atas langit kerajaan siluman kera itu telah diketahui oleh Jaka Sugriwa. Wanarupa melesat tajam di udara, membelah angin dengan kecepatan luar biasa. Sayap-sayap naga putihnya mengepak kuat, menghindari tiap batu besar yang melesat dari segala arah. Bebatuan itu bukanlah batu biasa, melainkan energi gaib yang diselubungi mantra pengunci gerak. Di punggungnya, Warijan menggenggam Ratu Bu Eyang Jagadgiri, sementara matanya awas menatap langit dan arah serangan, siap melepaskan pusaka jika dibutuhkan. Langit di atas wilayah kerajaan siluman kera berubah merah keemasan dari kejauhan. Sosok besar melompat tinggi, menembus awan kabut. Sosok itu adalah Jaka Sugriwa, sang raja siluman kera, dengan tubuhnya yang kekar dan berotot, serta kedua matanya yang menyala merah, dan di tangannya tergenggam gada raksasa yang terbuat dari kayu pusaka hutan lembut. Wanarupa berputar di udara, lalu menyemburkan kabut dingin bercahaya dari mulutnya untuk menahan laju Sugriwa. Namun Sugriwa mengayunkan gadanya, membelah kabut itu dan menghantam langsung ke arah dada Wanarupa. Namun sosok Wanarupa yang berada dalam wujud Eyang Nagawana tidak bergeming, seolah-olah tubuhnya tidak tersentuh oleh energi yang dilesakan Jaka Sugriwa. Bersembunyilah, Jan. Jangan sampai tubuhmu dan juga Eyang Giri terlihat oleh makhluk itu, bisik Wanarupa pada Warijan melalui telepatinya. Dengan tubuh yang memedarkan cahaya dan terlihat sangat anggun itu, Wanarupa memilih untuk tidak menyerang dan mencari tempat untuk berpijak. Dan setelah melihat tanah lapang yang tandus, Wanarupa langsung melesat ke arah bawah. Aku hanya ingin kembali ke tempatku dan tidak bermaksud mencari musuh, ujar sosok naga putih yang kini telah mendarat di sebuah tanah lapang yang warna tanahnya hitam pekat. Siapa kau ini, sang naga? Apakah mataku tidak salah melihatnya? Apakah kau ini sang naga betapa yang banyak dikisahkan oleh makhluk-makhluk gaib yang pernah bertemu denganmu? Tanya Sugriwa dengan wajah yang kini dipenuhi kekaguman. Aku adalah Nagawana, ujar sosok Wanarupa dengan suara yang terdengar sangat berwibawa. Di
Di luar perkiraan Wanarupa, sosok Jaka Sugriwa pun terlihat mengendurkan energinya dan dengan wajah yang terlihat sangat mengagumi sosok Eyang Nagawana, Jaka Sugriwa membungkuk seraya memberi penghormatan pada Wanarupa. Maafkan kami, Eyang. Maafkan atas kelancangan dan kebodohan kami. Kami sungguh tidak mengetahui jika yang terbang di langit hutan ini adalah sang naga bertapa, ujar Jaka Sugriwa dengan wajah yang terus menunduk. Wanarupa menatap Jaka Sugriwa dengan sorot mata tenang penuh wibawa. Cahaya putih yang memancar dari tubuhnya kini mulai meredup perlahan seiring dengan meredanya aura pertempuran di sekeliling mereka. Angin di padang tandus itu berputar pelan, membawa keheningan yang begitu dalam. Jaka Sugriwa, bukankah itu namamu? Tanya Wanarupa dengan suara yang terdengar menggema. Benar, Eyang. Aku adalah Jaka Sugriwa, pemimpin kerajaan gaib ini, Eyang. Balas Sugriwa dengan nada suara rendah. Aku mengerti kewaspadaanmu, Sugriwa. Kau hanya menjaga wilayah kekuasaanmu. Tapi aku datang bukan untuk mengusik atau menantang kekuasaan siapapun. Aku hanya ingin kembali ke tanah pertapaanku, ujar Wanarupa dengan penuh ketegasan. Baiklah, Eyang. Silakan lanjutkan perjalanan, Eyang. Maafkan atas kebodohanku ini, Eyang. Balas Jaka Sugriwa sambil kembali membungkuk seraya memberikan penghormatan. Terima kasih atas kebesaran hatimu, Sugriwa. Balas Wanarupa yang langsung membentangkan kedua sayapnya yang sangat lebar dan melesat pergi tanpa mengatakan sepatah kata pun. Jaka Sugriwa hanya bisa mengangguk dalam diam. Sosoknya menyaksikan sosok naga putih Eyang Nagawana kembali melesat ke langit melewati kabut menjauh dari tanah hitam itu menuju ujung batas kerajaan Siluman Kera dan kembali meniti jalan menuju lembah Balulang. Langit mulai terbuka dan cahaya purnama yang sebelumnya tertutup kabut mulai terlihat. Sayap-sayap Wanarupa mengebak pelan namun pasti meninggalkan pusaran angin lembut yang membuat pepohonan raksasa di perbatasan kerajaan Siluman Kera bergoyang perlahan seperti memberi salam perpisahan. Di punggung sang naga, Warijan masih memegangi tubuh Eyang Jagadgiri yang tampak menggeliat seolah merasakan kehangatan dari energi bumi yang menyambut mereka kembali. Nafasnya masih berat tapi perlahan-lahan boleh teratur, tanda bahwa jiwa tua itu telah melewati satu titik kritis dalam perjalanan panjangnya. Sedikit lagi, Yang. Sedikit lagi kita sampai, bisik Warijan lembut ke telinga lelaki tua itu. Wanarupa terus melaju, menembus batas langit dan kabut yang mulai menipis menuju alam yang menghubungkan kerajaan-kerajaan gaib dengan lembah Balulang. Di tempat itu, waktu seolah berhenti. Seluruh suara lenyap tergantikan oleh getaran lembut dari dimensi yang lebih dalam. Hanya makhluk-makhluk yang telah menyatu dengan alam sajalah yang mampu melewati jalur ini tanpa kehilangan dirinya sendiri. Ketika mereka akhirnya keluar dari kabut terakhir, di kejauhan terlihatlah lembah Balulang terbentang luas. Sementara di tempat lain, jauh di bawah alam yang berbeda, Sudiro, Ki Condrowongso, Gatra Pawira dan Wanageni kini juga semakin dekat dengan batas padang rumput terakhir sebelum memasuki Wanadri Karma. Seolah takdir mereka saling berkejaran, bergerak menuju satu titik temu di gerbang antara dunia, di mana masa lalu, masa kini, dan masa depan menunggu untuk dibuka kembali. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Mas Untung Prasetyo ya. Oh, bagaimana di sini akhirnya satu keputusan sulit harus diambil oleh Sudiro, yang mana ternyata Eyang Jagadgiri kondisinya sudah tidak memungkinkan lagi untuk meneruskan perjalanan dan harus kembali ke lembah Balulang. Dan bagaimana juga Wanarupa akhirnya bersedia untuk mengantarkan pulang karena perjalanannya berat ya. Dan di sini bagaimana Warijan atas perintah dari Ki Condrowongso maupun sang guru ya Sudiro ya, agar kembali ke lembah Balulang dan kemudian untuk melanjutkan laku lampahnya. Jadi nanti perjalanan laku lampah Warijan itu
akan ditemani oleh lembu wisa yang mana bersemayam di dalam satu pohon di satu desa, yang mana desa itu adalah tempat tinggal Sulastri. Waduh, keren banget di sini nih ya. Makin seru aja pastinya buat Mas Untung Prasetyo. Terima kasih atas kisahnya yang luar biasa, ditunggu lagi. Jangan lama-lama ya Mas Untung untuk kisah Sudiro kelanjutannya maupun warijanya, dan semoga kisah barusan menghibur teman-teman semua ya, para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Lilo Entry. Buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, punya pendapat lain tentang kisah barusan, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Dan buat teman-teman yang mungkin belum subscribe ya, bisa diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like dong, tombol jempolnya ya. Boleh juga dibantu di share link videonya ini ke teman-temannya yang lain. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Lilo Entry. Salam sehat, sukses, bahagia selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.